Oke, selamat siang Pak Elvis. Siang juga pada Mas. Oke, baik, terima kasih. Boleh saya minta waktu 1 atau 2 menit untuk wawancara dengan Bapak? Bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Elvis. Jadi, saya ada satu tugas di LMS karena kebetulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, ada satu kasus di LMS mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kebetulan saya memilih kasus 4. Jadi kasus 4 ini mungkin saya langsung cerita masalah kasus 4. Itu Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid di kelas 8A, namanya Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah dari Abdul ini, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut, demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Pak Elvis lakukan apabila Pak Elvis berada di posisi Pak Budiman? Ya, kira-kira kalau Pak Elvis berada di posisi Pak Budiman ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Elvis? Oke, baik. Ya, masalah ini juga sangat menyulitkan buat kami seorang guru. Kalau seandainya saya itu di pihaknya Pak Budiman, yang pertama saya lakukan itu yaitu mengamankan kelas. Kondisi kelas itu pada saat itu pasti tidak kondisi baik, karena soal masalah ini seorang ayah ini dari Abdul ini membawa alat tajam. Pasti setiap anak-anak siswa saya di mana saya mengajar itu merasa ketakutan, dan mereka pasti gelisah apa yang terjadi di dalam kelas ini. Iya. Mereka pasti saya juga seorang guru matematika pasti ada rasa takut dan gelisah. Posisi saya ini seorang guru dan posisi ada mengajar, dan anak-anak juga posisi ada mendengar. Bagaimana hari itu saya ada posisi yang saat itu juga yang sama. Bapak Anwar ini datang dengan kondisi marah, emosi, dengan membawa barang tajam. Pasti yang pertama itu yang saya amankan kelas. Siswa yang bersangkutan itu saya dekati supaya dia merasa tenang dan tidak rasa takut lagi. Iya. Dengan siswa lain saya pasti menyuruh mereka agar tenang, agar jangan takut. Posisi saya ada di sini supaya bisa mengamankan. Iya. Yang kedua itu saya bersikap tegas karena posisi itu bapak ini membawa parang. Pasti saya bilang, bapak cukup, agar lebih tenang. Karena ketika bapak dengan sikap begini, sikap emosi, dengan cara bertindak seperti ini, pasti akan ada masalah besar, akan ada masalah yang bisa posisi di kelas ini anak-anak banyak. Jadi saya tenangkan dia dengan sikap tegas agar parang itu diamankan dulu. Saya bisa meminta di bapak, ya, bapak bisa amankan parang dulu supaya kita bisa berbicara yang lebih baik, sehingga apa persoalan bapak di rumah dengan seorang anak ini. Nah, bapak datang ini posisi memanggil anaknya untuk pulang rumah. Jadi saya tenangkan dulu bapak ini agar dia lebih menjelaskan permasalahannya apa, sehingga saya bisa tahu pokok permasalahan itu apa, supaya saya bisa menjelaskan. Ketika saya tahu bahwa
bapak ini emosi untuk memanggil anak ini untuk mengerjakan tugas di rumah, yaitu membantu membantu bapaknya panen bapak ikan. panen ikannya ditambak. Ya pasti saya bisa tenangkan dulu. Yang pertama saya jelaskan bagaimana anak ini harus berada di posisi di sekolah untuk menuntut ilmu, untuk meraih cita-citanya, karena bapak punya tujuan sendiri juga sebagai orang tua. Pasti anak ini punya ke depan itu masa depan lebih baik dengan cara menuntut ilmu di sekolah. Dan kami juga seorang guru dan bapak di anak-anak di sekolah sini pasti ada tujuan juga supaya anak ini lebih baik lagi untuk menuntut ilmu, lebih pintar, seperti itu. Terus yang ketiga, pasti saya juga ada memanggil dan meminta pimpinan saya untuk membantu saya untuk menangani masalah ini, supaya pihak sekolah juga atau pimpinan saya bisa tahu persoalan yang terjadi hari ini. Karena kami juga punya aturan di sekolah, ya, Iya. aturan bagaimana seorang tamu datang itu pasti melalui piket. Ada guru piket, bisa guru piket membantu tujuannya apa, masalahnya apa, bisa mereka bisa membantu untuk persoalan yang terjadi, sehingga saya akan serahkan di pimpinan supaya membantu saya untuk menjelaskan yang lebih detail untuk pendidikan anak dan persoalan bapak yang hari itu terjadi. Seperti itu, Pak Damas. Oke, baik, terima kasih. Jadi cara mengambil keputusan dari Pak Elvis ini sangat luar biasa, sangat tepat sekali. Karena memang dalam keadaan seperti itu pasti kita sebagai guru pasti dilema etika, bagaimana menangani terus mengambil keputusan dengan kondisi kasus yang kita alami. Pasti kita juga merasa bingung, ya. Jadi saya juga dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elvis ini, ternyata saya berpikir bahwa Pak Elvis ini menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Artinya bahwa Pak Elvis merasa peduli dengan Abdul yang mengalami masalah, karena Abdul waktu itu juga berada dalam kelas dan menuntut ilmu. Tapi karena rasa peduli dari Pak Elvis, sehingga Pak Elvis menenangkan anak-anak dalam kelas dan juga mengambil sebuah tindakan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada Bapak Anwar, dan juga meminta pimpinan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Oke, baik, mungkin hanya itu saja Pak Elvis. Terima kasih atas perbincangan kita, cerita kita yang wawancara ini. Semoga dapat bermanfaat di sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Elvis. Selamat siang.